Perhatikan baik-baik, karena ini bukan kebetulan kamu mendengar ini hari ini. Orang ini mencintai segalanya tentang kamu, tapi menginginkan sesuatu. Kalimat itu bukan hanya untuk didengar, melainkan untuk dimengerti dengan hati. Dari surga aku datang sebagai utusan untuk menyampaikan pesan rahasia yang selama ini kamu rasakan tapi belum mampu kamu ungkapkan. Karena kamu tahu, dalam keheningan doa malammu, ada cinta yang begitu kuat, namun ada kekosongan kecil yang masih belum terisi. Maka dengarkan dengan rohmu, bukan hanya telingamu. Sejak pertama kali kamu bertemu dengan dia, hatimu sudah berbicara. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya membawa kedamaian, dan kehadirannya seperti musim semi setelah badai panjang. Kamu menyadari bahwa kamu dicintai bukan hanya karena penampilanmu, tapi karena jiwamu yang lembut dan kuat sekaligus. Tapi di tengah semua cinta itu, kamu juga merasakan ada sesuatu yang belum sepenuhnya disampaikan olehnya, dan itulah yang akan dibukakan dalam pesan ini. Ada sebuah ruang dalam hatimu yang terus bertanya, apa yang sebenarnya dia harapkan dariku? Kamu sudah memberi segalanya, waktu, perhatian, kepercayaan, dan bahkan luka-luka yang perlahan kamu sembuhkan sendiri. Tapi kamu mulai merasakan bahwa cintanya, meskipun nyata, membawa sebuah tuntutan yang belum terucap. Maka inilah saatnya kamu mendengarkan bukan hanya kata-kata manusia, tapi suara dari langit. Dia mencintai segalanya tentangmu, tawamu, caramu menangis dalam diam, bahkan caramu meragukan dirimu sendiri lalu bangkit lagi. Tapi dia juga menginginkan sesuatu, versi terbaik dari dirimu. Bukan karena kamu belum cukup, tapi karena dia melihat potensi dalam dirimu yang bahkan kamu belum sadari sepenuhnya. Dia ingin kamu tumbuh, bersinar, dan tidak hanya menjadi pendamping, tetapi menjadi pilar yang menguatkan seluruh dunia kecil kalian. Tapi perempuan terpilih, jangan kamu kira itu beban. Itu adalah panggilan. Karena dalam setiap bisikan hatinya, dia sebenarnya berdoa agar kamu tidak kehilangan dirimu sendiri dalam hubungan itu. Dia tahu, kamu diciptakan untuk lebih dari sekadar menjadi milik seseorang. Kamu diciptakan untuk membangun, mencipta, dan menjadi terang di tempat yang gelap. Maka jangan kecilkan dirimu hanya untuk mencocokkan ukuran cintanya. Terkadang kamu merasa lelah karena kamu pikir cinta itu cukup tanpa perubahan. Tapi sebenarnya, cinta sejati justru menuntunmu untuk berubah, bukan menjadi orang lain, tapi menjadi dirimu yang lebih kuat. Dan di sanalah ujian terbesar berada. Apakah kamu akan bertahan dalam bentukmu sekarang, atau kamu akan memilih untuk bertumbuh dan menggenapi tujuan yang sudah lama Tuhan tanam dalam jiwamu? Ada hal-hal dalam dirimu yang sudah saatnya dilepaskan. Ketakutan lama, luka masa lalu, suara-suara dari masa kecil yang membuatmu ragu pada setiap langkah. Dia mencintaimu, ya. Tapi Tuhan lebih mencintaimu. Dan cinta Tuhan tidak pernah ingin kamu menetap di tempat nyaman, melainkan mengajakmu naik ke gunungnya, melihat dengan sudut pandangnya, dan hidup dalam rancangan yang lebih tinggi. Lihatlah ke cermin dan tanyakan, apakah kamu masih mengizinkan trauma mengatur caramu mencintai dan menerima cinta? Karena bisa jadi, apa yang dia inginkan darimu adalah ketenangan batin yang hanya kamu bisa temukan ketika kamu berdamai dengan masa lalumu. Ini bukan tentang berubah untuk menyenangkan dia. Ini tentang membebaskan dirimu untuk menerima cinta dengan cara yang sehat dan utuh. Aku tahu kamu takut kehilangan. Kamu pernah ditinggalkan. Tapi perempuan terpilih, apa yang Tuhan satukan tidak akan pernah terpisah oleh ketakutan. Cinta yang sejati tidak membuatmu kecil, tapi membesarkan keberanianmu. Maka jangan tolak proses ini. Peluklah pertumbuhan yang diminta oleh cinta itu.
Karena cinta sejati tidak hanya melihat siapa kamu sekarang, tapi siapa kamu nanti di masa depan. Ada waktu-waktu saat kamu merasa tidak dimengerti. Kamu merasa dia hanya ingin mengubahmu. Tapi hari ini, lihatlah dari sisi yang berbeda. Bisa jadi Tuhan sedang memakai dia untuk menunjukkan sisi dirimu yang sudah waktunya dipoles, dimurnikan, dan dibangkitkan kembali. Kamu bukan proyek perbaikan. Kamu adalah karya besar yang sedang disempurnakan. Dan ketika kamu mulai meragukan tujuan hubungan kalian, ingatlah, setiap perjalanan ilahi tidak datang tanpa tantangan. Kamu dipilih bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu bersedia. Dan dalam kesediaanmu itulah kekuatan akan dicurahkan. Kamu tidak berjalan sendirian. Aku dikirim dari surga untuk mengingatkanmu bahwa ada rencana besar dalam setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Kamu berdoa minta petunjuk, dan inilah jawabannya, tetaplah setia dalam proses. Jangan terburu-buru menilai cinta dari rasa nyaman semata. Tuhan sedang mengasah karaktermu lewat cinta ini. Dan Dia yang mencintaimu, sedang dipakai juga untuk membentukmu. Kalian bukan hanya saling mencintai, tapi saling membangun. Dan itu lebih berharga dari sekadar rasa manis sesaat. Terkadang kamu harus mengatakan tidak pada hal-hal yang dulu kamu izinkan. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena kamu sedang belajar mencintai dirimu sendiri. Dan justru saat kamu mencintai dirimu, kamu menjadi pribadi yang lebih bisa mencintai dengan benar. Dia tidak kehilangan kamu. Dia mendapatkan versi kamu yang lebih sejati. Ketika kamu merasa tidak cukup, ingat ini, kamu tidak harus menjadi segalanya untuk seseorang yang tidak tahu cara menghargaimu. Tapi kamu layak menjadi segalanya bagi seseorang yang mau berjuang bersamamu. Dan jika dia benar mencintai semua tentang kamu, maka dia akan sabar menanti pertumbuhanmu, bukan memaksamu berubah dalam semalam. Kamu adalah tanah yang subur. Tapi tanah pun perlu waktu untuk dipersiapkan sebelum bisa menumbuhkan tanaman yang kuat. Maka izinkan proses ini terjadi. Jangan tolak air hujan, karena itu akan menyuburkan hatimu. Jangan takut pada badai, karena itu akan menguatkan akarmu. Dan jangan lari dari matahari, karena cahayanya akan membuatmu bersinar. Ingat bagaimana kamu dulu bangkit dari kekecewaan? Itulah bukti bahwa kamu bukan perempuan biasa. Kamu dipilih untuk menjadi terang di tempat yang gelap. Maka biarkan cinta ini menjadi ladang tempat kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tidak dengan membuktikan pada dia, tapi dengan menggenapi siapa dirimu di mata Tuhan. Jangan rendahkan nilai dirimu hanya demi mempertahankan seseorang. Karena jika dia mencintaimu, dia akan berjalan bersamamu, bukan di depan atau di belakangmu. Cinta sejati adalah kesetaraan, bukan dominasi. Dan kamu layak mendapatkan cinta yang menghormatimu dalam keberanian dan kelembutan yang seimbang. Kamu mungkin merasa tidak siap. Tapi siap bukan tentang tidak takut. Siap adalah tentang tetap melangkah walau gemetar. Dan hari ini, kamu sudah selangkah lebih dekat pada pemulihanmu, pada jawaban doamu, pada versi dirimu yang Tuhan maksudkan sejak awal. Jangan kembali pada ketakutan lama. Lihat ke depan, karena masa depanmu penuh harapan. Aku di sini bukan untuk memberitahumu apa yang harus kamu lakukan, tapi untuk mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan hanya dicintai oleh seseorang di dunia ini. Kamu dikasihi oleh surga. Dan jika cinta yang kamu miliki sekarang berasal dari Tuhan, maka tidak ada yang akan mampu memisahkan, kecuali kamu sendiri yang menyerah. Maka perempuan terpilih, bangkitlah. Peluk cinta ini dengan mata terbuka, hati waspada, dan iman yang teguh. Karena cinta yang benar bukan hanya merasa,
tapi bertindak, membangun, dan membawa kamu lebih dekat kepada siapa kamu diciptakan untuk menjadi. Dan percayalah, jika Dia benar mencintai segalanya tentang kamu, Dia juga akan belajar mencintai prosesmu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, maka berikan kembali dengan satu tindakan sederhana. Periksa apakah kamu sudah menuliskan komentar atau sudah di saluran ini. Itu bukan hanya bentuk dukunganmu, tapi juga sinyal kepada langit bahwa kamu siap untuk terus dipimpin oleh para malaikat yang sudah ditugaskan untuk menjagamu. Apa yang kamu beri hari ini akan membuka pintu-pintu pengertian lebih dalam lagi. Karena saat kamu menunjukkan iman kecilmu, surga akan membalas dengan keajaiban yang besar. Kamu masih di tengah proses, dan itu indah. Tapi proses ini bukan berjalan satu arah. Dia yang mencintaimu juga sedang dibentuk melalui cintanya kepadamu. Apa yang tidak Dia katakan dengan kata-kata, Tuhan sedang menerjemahkan melalui situasi yang kalian alami bersama. Mungkin kamu merasa tidak selalu dipahami, tapi percayalah, cinta yang sungguh tidak perlu dipaksakan, cukup dikembangkan dengan kesabaran dan keberanian. Ada hari-hari ketika kamu merasa semuanya terlalu berat, dan kamu ingin kembali menjadi dirimu sebelum mengenalnya. Tapi siapa kamu sebelum Dia datang hanyalah fondasi, bukan tujuan akhir. Kehadirannya, walaupun penuh misteri, adalah cermin untuk memperlihatkan bagian-bagian dari dirimu yang belum kamu kenal. Maka jangan lari dari refleksi itu. Hadapi. Karena jawaban yang kamu cari bukan di luar, tapi di dalam. Dia ingin kamu kuat, bukan sempurna. Tapi seringkali kamu salah mengartikan harapan itu sebagai tekanan. Maka hari ini, lepaskan beban itu. Kamu tidak harus menjadi versi ideal yang kamu pikir Dia harapkan. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu, Tuhan sedang menenun takdir kalian dengan cara yang lebih dalam daripada yang kamu kira. Kamu pernah memberi terlalu banyak kepada orang yang tidak tahu menghargai. Tapi kali ini berbeda. Cinta ini bukan hanya soal memberi, tapi juga menerima. Dia ingin kamu bahagia, bukan hanya karena Dia yang membuatmu bahagia, tapi karena kamu tahu caranya bahagia tanpa harus mengorbankan siapa dirimu. Ini bukan ketergantungan. Ini kemitraan ilahi. Lihatlah cara Dia memperhatikan detail-detail kecil tentangmu. Cara Dia diam-diam ingat kata-kata yang kamu ucapkan sekali saja. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk cinta yang diam, tapi dalam. Tapi tetap, kamu harus berhati-hati. Cinta yang dalam bisa jadi juga menuntut ketulusan yang dalam. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Uji roh di balik perhatian itu. Karena tidak semua yang manis berasal dari Tuhan, dan tidak semua yang keras adalah bentuk penolakan. Kadang, cinta hadir dalam bentuk tantangan, agar kamu dan Dia tidak hanya saling memiliki, tapi saling menguatkan dalam iman, harapan, dan kebenaran. Maka jangan terburu-buru menyimpulkan isi hati seseorang hanya dari kata-katanya. Lihat konsistensinya. Jika kamu ragu, tanyakan pada Tuhan, apakah ini cinta yang Engkau kirimkan atau pelajaran yang Engkau izinkan? Jangan takut pada jawabannya. Karena bahkan pelajaran yang paling menyakitkan pun bisa membawa kamu kepada versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap mencintai dengan cara yang tidak menyakiti diri sendiri. Mungkin kamu merasa cinta ini seperti teka-teki. Tapi bukankah kamu selalu tertarik pada sesuatu yang membuatmu bertanya? Itu karena jiwamu tahu bahwa cinta sejati tidak datang dengan jawaban instan. Ia datang dengan proses. Maka nikmati teka-teki ini, selama kamu tahu siapa sumber damaimu. Bukan Dia, tapi Tuhan yang memberi damai melewati kehadirannya.
Jika kamu merasa diuji saat ini, ingat, hanya yang layak yang akan mengalami proses yang ilahi. Kamu bukan sedang dihukum. Kamu sedang dipersiapkan. Setiap air mata adalah benih yang ditanam di ladang tujuanmu. Setiap diam yang kamu tahan adalah pupuk kesabaran yang akan membuat cintamu berakar lebih dalam. Dan setiap doa yang belum dijawab sedang dikumpulkan. Jangan putus asa jika Dia tidak selalu bisa membaca hatimu. Karena tidak ada manusia yang bisa membaca kedalamanmu seperti Tuhan. Tapi kamu juga tidak bisa terus diam. Komunikasi bukan kelemahan. Itu jembatan. Dan jembatan itu perlu dibangun dari dua arah. Mulailah dengan kejujuran, dan lihat apakah Dia berani membalasnya dengan ketulusan yang sama. Terima kasih karena telah membuka hatimu untuk mendengarkan pesan ini sampai akhir. Ini bukan kebetulan. Jika kata-kata ini berbicara langsung ke jiwamu, mohon berikan 1 like sebagai bentuk tanda bahwa pesan ini memiliki arti. Itu akan membantu YouTube memahami bahwa konten seperti ini penting untuk lebih banyak orang yang juga sedang menanti jawaban dari surga, seperti kamu. Tulis di kolom komentar angka 777 sekarang juga untuk mengonfirmasi bahwa kamu telah menerima pesan ini. Angka ini adalah tanda profetik bahwa kamu selaras dengan pesan ilahi yang baru saja ditanamkan dalam hatimu. Jangan biarkan pesan ini hanya mengalir dan hilang begitu saja. Tanda kecil darimu bisa menjadi gerbang besar untuk langkah selanjutnya dari Tuhan. Dan jika kamu merasa ini bukan hanya tentangmu, tapi juga tentang seseorang yang lebih muda yang tiba-tiba terlintas dalam pikiranmu saat mendengarnya, itu bukan kebetulan juga. Mungkin pesan ini juga sedang diarahkan untuk dia. Maka jangan simpan sendiri. Bagikan. Karena kamu bisa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau hati yang sedang haus di balik senyum yang diam. Bergabunglah bersama kami di kanal ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan surgawi yang berikutnya bisa langsung kamu terima saat waktunya tiba. Ingatlah, Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi kamu harus ada di tempat yang tepat untuk menerima apa yang sudah Dia siapkan. Dan tempat itu adalah di sini, sekarang. Di layar penutup ini, ada pesan tambahan yang tidak kalah kuat yang malaikat MU sedang arahkan untuk kamu lihat. Dengarkan dengan hati terbuka. Karena seseorang yang lebih muda, mungkin adikmu, anakmu, keponakanmu, atau bahkan versi mudamu sendiri, sedang menantimu untuk membuka pintu pengertian yang lebih dalam. Para malaikat tidak akan berhenti menyampaikan apa yang perlu kamu tahu. Tapi kamu harus cukup peka untuk mengikuti langkah demi langkah. Jangan pergi dulu. Biarkan video selanjutnya berbicara langsung kepada bagian hatimu yang belum sempat disentuh. Karena pesan-pesan ini bukan hanya untuk kamu dengar, tapi untuk kamu hidupi. Sampai jumpa dalam pesan berikutnya. Damai Tuhan besertamu.